Apa perbedaan karyawan dengan bisnis atomik? Ya, Anda tahu karyawan artinya Anda bekerja untuk seseorang, Anda bekerja untuk sebuah perusahaan. Itu karyawan ya. Anda bukan yang pemilik daripada bisnis tersebut. Aktivitas seorang karyawan apa biasanya? Monoton, membosankan. Senin sampai Jumat aktivitasnya sama, Bapak Ibu. Ya, bangun pagi jam 5, siap-siap bikin sarapan, pergi kalau Anda punya mobil macet di jalan 2 jam ya. Kalau Anda naik kereta, naik kendaraan umum lebih parah lagi gitu ya. Sampai kantor, waduh ditusuk sana sini sama teman kantor, politik Bapak Ibu. Dan tugasnya hanya menyenangkan bos gitu ya. Jangan sampai bos marah. Ya pokoknya setiap hari hanya senangkan bos saja gitu ya. Yang penting kerjaan selesai, bos senang, pulang, ulang lagi, Senin sampai Jumat seperti itu. Jam 5 pulang lagi, macet-macetan sampai jam 7, jam 8 ya. Urusin, bantuin istri masak, lalu Anda tidur. Tapi sebelum tidur biasanya nonton dulu drakor ya, nonton dulu Netflix. Nah, itu adalah seorang karyawan yang aktivitasnya monoton. Seperti robot yang dipencet on, nyala, sampai Jumat off ya. Lalu Sabtu Minggu libur ya. Itu seorang karyawan. Dan umumnya ya, seorang karyawan itu tidak ada teamwork, tidak ada kerjasama antara tim. Semua beradu cepat gitu ya, naik sampai ke posisi manajer. Ya karena manajer kan cuma satu. Lalu setelah manajer jadi general manager, itu pun cuma satu orang. Jadi sudah pasti tidak ada teamwork. Mereka baku hantam gitu ya, untuk naik ke posisi yang di atas, yang hanya satu. Setelah general manager, naik lagi kepada director. Wah. Nah, di situ berantem lagi. Jadi sudah pasti tidak ada yang namanya teamwork. Kalau Anda seorang karyawan, jangan dipikir Anda sedang teamwork dengan tim Anda. Salah besar, Bapak Ibu. Anda sedang dipakai oleh manajer Anda supaya dia bisa naik peringkat ke berikutnya, yaitu general manager. General manager juga sama ya. Dia bikin Anda kelihatannya teamwork, padahal Anda sedang mengejarkan untuk dia. Nanti dia naik lagi sebagai director. Ya Anda di bawah saja gitu ya. Semoga Anda bisa naik. Tapi umumnya setelah 30 tahun Anda pensiun, posisinya sama aja. Ya, jadi tidak bakal ada teamwork kalau Anda seorang karyawan. Kalau aktivitas di Atomi adalah bervariasi. Kita bangun pagi sudah ada aktivitasnya ya, ikut Zoom, mungkin mau ketemu member ya, ada table talk atau ada product day, home party ya, tiap hari itu beda-beda ya, tidak membosankan intinya. Dan kita kerjanya bebas. Nggak ada Senin sampai Jumat. Anda mau kerja Senin jam midnight pun boleh ya. Anda mau kerja jam 9 pagi boleh ya. Waktu terserah Anda. Dan Anda adalah bos daripada bisnis Anda. Anda nggak perlu senangkan siapa-siapa di Atomi. Di Atomi tidak ada bos. Upline Anda bukan bos Anda. Downline Anda bukan karyawan Anda. Jadi Anda adalah bos Anda sendiri. Dan tidak ada politik, Bapak Ibu. Di Atomi politik apa? Kita tidak berebutan posisi. Kita semua akan di plafon, ya, yang dinamakan dengan ceiling. Kita akan ketemu semua sebagai Imperial Master Atomi. Ngapain kita politikan gitu ya? Semua juga akan nyampe di sana gitu. Nah, teamwork. Nah, ini hebatnya Atomi. Kalau Anda tidak bisa teamwork di Atomi, sudah pasti Anda tidak akan berhasil. Artinya Anda harus bisa bekerja sama dengan tim Anda, orang-orang yang Anda bawa ke Atomi. Anda harus bisa menciptakan yang namanya teamwork. Resiko seorang karyawan ya, yang pasti Anda harus keluar modal dulu untuk sekolah. Pendidikan. Nggak ada karyawan yang masih SD tahu-tahu jadi karyawan. Nggak ada Bapak Ibu. Minimal dia harus SMA ya. Modal kan pendidikan. Anda mau pekerjaan yang lebih bagus, ya Anda harus S1, S2, S3 ya, itu modal untuk Anda bisa kerja. Dan Anda kerja pun Anda modal ya. Kalau Anda seorang salesman mobil di dealer ya, dealership, Anda kan perlu beli jas, beli dasi, beli kemeja, itu modal loh Bapak Ibu. Ya, kalau Anda kerjanya di pabrik ya Anda nggak modal, mungkin pakai jeans, kaos oblong bisa kerja. Tapi kalau Anda di kantor Anda perlu beli kemeja, celana panjang ya, sepatu pantopel ya, itu kan modal. Dan juga modal transportasi. Ya, jadi transportasi ini mungkin Anda harus naik kereta.
Naik kereta, kendaraan umum, ya Anda kan mesti beli mungkin pasnya untuk 1 tahun gitu ya. Atau kalau Anda mengendarai mobil, Anda kerja di gedung bertingkat gitu ya, Anda kan mesti beli yang namanya parkir kan setiap bulan. Itu modal loh Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibilang karyawan nggak ada modal, pakai modal. Dan yang berikutnya, seorang karyawan harus perform. Performance-nya dia harus baik ya. Karena setiap berapa bulan ada yang namanya performance review ya, di review performance Anda gimana nih. Ini akan menentukan Anda dapat bonus di akhir tahun. Kalau performance Anda nggak bagus, ya Anda nggak dapat bonus. Bahkan bisa di PHK ya. Ada loh resiko PHK Bapak Ibu, semakin Anda tua, kerjanya semakin lamban, otak semakin bolot ya. Ada resiko di PHK walaupun Anda sudah senior. Jangan dipikir, oh saya sudah senior, ya kerja saya sudah 20 tahun, saya nggak mungkin di PHK. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Bos Anda melihat Anda ini sebagai beban. Ya, orang yang sudah tua, kerja lambat, banyak bikin salah, banyak ngeyel, tukang ribut, ya nggak mau dibilangin, bayarnya gede lagi gajinya. Ya, sentil dulu, keluarin dulu di PHK. Nah, itu resiko seorang karyawan. Di Atomi, tidak ada resiko. Anda nggak perlu pendidikan. Anda bisa seorang yang tamatan SD, SMP, bahkan PhD, S3, boleh Anda masuk di Atomi. Ya, kami tidak melihat pendidikan Anda. Ada yang statusnya mungkin dia bukan orang kaya, ya boleh. Orang miskin, boleh. Orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, silakan ya. Tanpa modal Bapak Ibu di Atomi. Tidak ada resiko. Karena modal kami hanya upaya saja. Upaya itu kan gratis kan? Ya, Anda cuma buka mulut, toko Anda adalah di mulut Anda cuma ngomong, itu kan gratis. Anda ya minum saja lah, minum yang banyak, Anda buka mulut, itu modal Anda hanya minum. Ya, Anda harus minum juga, kalau enggak juga akan dehidrasi gitu ya. Dan resiko apa? Kita beli karena kita butuh produk Atomi, lalu kita pakai, lalu kita bercerita. Tidak ada resiko. Betul-betul di Atomi tanpa resiko. Dan tempat, ya biasa kalau Anda seorang pegawai, lokasinya hanya satu. Ya di situ aja ya. Ya kalau saya dulu di PT Jarum, ya situ aja di Petamburan aja ya selama 5 tahun kalau nggak salah hampir di sana. Nggak pindah-pindah Bapak Ibu ya. Dan waktunya juga terbatas. Jam 9 sampai jam 5. Mau kerja lembur, ya kecuali nggak mau dibayar ya silakan. Tapi kalau bos juga dia nggak mau karyawannya pada lembur. Ya udah, sana 8 jam pulang. Dia nggak mau bayarin uang lembur gitu ya. Kesehatan Anda juga terbatas. Selama Anda masih sehat, Anda masih dipekerjakan. Sekali Anda sudah sakit-sakitan ya, sakitnya apalagi kalau yang terminal, yang illness, yang panjang ya, seperti kanker, waduh ini udah siap-siap dipensiunin nih. Ya, jadi kesehatan Anda juga membataskan pergerakan Anda untuk bisa sukses sebagai seorang karyawan. Dan tempat itu tergantung perusahaan. Anda nggak bisa bilang, oh saya mau kerja di Jakarta Pusat. Lah, kalau perusahaannya pindah ke Bogor, ya Anda harus pindah juga kan. Jadi Anda kerja tergantung perusahaan Anda. Dan jarang sekali Anda bisa work from home. Nah, ini istilah lumayan populer sejak pandemi COVID ya. Orang kerjanya di rumah ya. Nggak semua karyawan bisa kerja di rumah, Bapak Ibu. Itu suatu eksklusif ya, suatu fasilitas kalau Anda bisa kerja dari rumah ya. Tapi umumnya Anda nggak bisa, jarang Anda bisa kerja dari rumah. Nah, kalau Atomi, nah ini betul-betul kerja dari rumah. Anda mau kerja di mana ya, di pantai, di gunung, di laut, lagi di atas kapal, di pesawat, bisa. Kita betul-betul bisnis tanpa lokasi. Waktu pun bebas, kita yang tentukan ya. Kesehatan pun bebas seperti yang saya cerita tadi. Anda mau diranjang lagi sakit, Anda bisa kerjakan bisnis Atomi. Biaya rendah, tidak ada maintenance, dan bisnis global yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, penghasilan seorang karyawan yaitu penghasilan aktif. Selama Anda masih bernapas, selama Anda masih bisa bekerja, silakan. Ya, Anda dapat penghasilan. Berarti Anda harus aktif. Sekali Anda sudah tidak bisa aktif lagi, Anda sudah pasti tidak ada penghasilan. Dan penghasilan pun terbatas. Ya, 1 bulan gaji 5 juta.
Anda mau naikin 10 juta, ya nggak mungkin. Ya, Anda mau lembur gitu ya nggak mungkin. Bos Anda juga punya perhitungan ya. Kecuali Anda pindah kerjaan, ya Anda bisa penghasilan lebih tinggi. Tapi kalau Anda nggak bisa pindah-pindah, penghasilan Anda segitu-segitu saja. Ya, jangan dipikir, wah penghasilan saya udah puluhan juta nih, tapi gaji nggak naik-naik. Ya, kalau gaji nggak naik-naik, itu artinya setiap tahun gaji Anda turun. Kenapa turun? Karena ada inflasi kan, antara 2-3% kalau di Indonesia. Kalau di Kanada, Amerika, inflasi 10%, artinya setiap tahun gaji Anda kalau nggak naik, turun 10% nilainya. Artinya Anda sekarang pegang 100.000, tahun depan sudah berkurang 10% jadi 90.000. Ya kan? Dulu Anda bisa beli telur dengan berapa puluh ribu, sekarang sudah berapa puluh ribu, udah naik jauh kan? Uang Anda udah berkurang, penghasilan Anda juga berkurang. Dan juga Anda terbatas akan waktu ya, tempat, ini semua bos yang tentukan. Terbatas akan perusahaan ya, kalau perusahaannya dibeli oleh perusahaan lain, nah penghasilan Anda juga bisa kena efeknya. Dan sudah pasti pekerjaan karyawan Anda, hasilnya tidak bisa diwariskan. Anda mau seorang direktur, penghasilan 80-100 juta, anak Anda nggak bisa jadi direktur, Bapak Ibu. Anda meninggal tutup usia, ya sudah selesai sampai Anda. Jadi berapapun penghasilan kita sebagai karyawan, kita tidak bisa wariskan kepada anak cucu kita gitu ya. Walaupun Anda mungkin seorang elit ya, employee, tetap saja Anda seorang COO gitu ya, ataupun VP ya, penghasilan ratusan juta, tetap saja itu nggak bisa diwariskan ke anak cucu Anda. Selesai sampai Anda meninggal. Nah, kalau di Atomic, sekali lagi penghasilan kami adalah sistem income, yaitu penghasilan pasif. Anda tidur, uang masuk. Tanpa batas waktu, tanpa batas tempat ya, dan bisa diwariskan kepada 3 generasi sampai anak dan cucu Anda. Jadi berbisnislah Atomic ya. Sekali Anda buat, Anda bisa wariskan sampai anak dan cucu. 구독, 좋아요 눌러주세요.